Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan pada 17 Desember 2023. Saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema suasana orang-orang yang harpaso. Ini di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Yang pertama harus kita pahami bahwa ketika Wahyu 12 ayat 5 saat harpaso itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus belum datang. Saudara pahami ini baik-baik. Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika harpaso itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus belum datang. Saudara, kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah bahwa harpaso itu terjadi pada pertengahan 7 masa atau pertengahan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara pahami juga bahwa masa harpaso ini tiba itu berbarengan dengan saat pengungsian atau Theogo, dan berbarengan juga dengan terjadinya masa antikris di bumi. Saudara, kemudian tujuan harpaso ini saya akan menerangkan supaya saudara menjadi lebih jelas dan lebih mengerti, karena saat ini saya khusus menyampaikan mengenai suasana orang-orang yang harpaso. Adapun tujuan harpaso ini yang pertama, saudaraku, adalah untuk menghakimi bumi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian juga untuk menghakimi malaikat-malaikat. Nah, seperti sudah saya sampaikan berulang kali, supaya bisa menghakimi bumi, orang-orang kudus tidak bisa dengan kekuatan tubuh dan darah daging ini. Nah, saudara pahami, sehebat apapun hakim dunia, itu tidak akan bisa menghakimi orang-orang raja-raja di muka bumi ini. Oleh sebab itu, perlu yang disebut harpaso. Jadi supaya bisa menghakimi bumi, orang-orang kudus tidak bisa dengan kekuatan tubuh, darah dan daging, kekuatan otot ataupun kekuatan intelijensia. Saudaraku, tubuh orang-orang kudus ketika menghakimi bumi menggenapi firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, tubuh orang-orang kudus itu harus mengalami transformasi dahulu. Dari tubuh darah daging yang penuh kelemahan ini menjadi tubuh kemuliaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, dengan tubuh kemuliaan ini baru nanti bisa menghakimi dunia, baru nanti bisa menghakimi malaikat-malaikat. Saudara, tubuh kemuliaan yang akan menghakimi bumi itu dahulu sudah dicontohkan. Karena kalau Tuhan melakukan segala sesuatu itu ada contohnya. Tubuh kemuliaan ini sudah dicontohkan oleh Henokh yang tidak mati tetapi langsung dibawa, diangkat oleh Tuhan. Kemudian juga Elia juga tidak mengalami mati, tetapi tubuhnya diubahkan di dalam tubuh kemuliaan yang luar biasa. Kemudian juga Musa, saudaraku, Musa itu mayatnya tidak diketemukan, dan surat Yudas menuliskan bahwa mayat Musa itu sudah direbut malaikat Mikael. Dan kemudian di Injil Matius pasal yang ke-17 ternyata Musa itu badannya sudah diubahkan di dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tubuh kemuliaan ini sudah dicontohkan oleh Henokh, oleh Elia, oleh Musa. Nah, sesudah mengalami transformasi menjadi tubuh kemuliaan, maka baru bisa menghakimi bumi. Saudara, tubuh kemuliaan itu bisa terbang. Saudaraku, makanya disebut harpaso. Orang lain bahkan itu menyebut sebagai pengangkatan, bahkan ada yang mengasumsikan sebagai rapture itu di sini, tetapi sebetulnya bukan di sini, tetapi di akhir dari
1260 hari setelah masa antikris, ketika perjamuan malam kawin anak domba. Di sana Repja itu terjadi. Kalau Harpaso itu saudaraku, itu ketika orang-orang kudus yang mencapai rohani tertentu, rohani ruang Maha Kudus, itu diubahkan tubuhnya menjadi seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya Elia. Jadi tubuh kemuliaan ini sudah dicontohkan oleh Henokh, oleh Elia, dan oleh Musa. Nah, sesudah mengalami transformasi menjadi tubuh kemuliaan, maka baru bisa menghakimi bumi. Tubuh kemuliaan itu bisa terbang, tubuh kemuliaan itu bisa menembusi tembok. Saudaraku, tubuh kemuliaan itu, saudaraku, bisa melakukan segala sesuatu yang dahsyat, bahkan ditembak atau terkena bom nuklir sekalipun tidak akan berdampak apa-apa untuk tubuh kemuliaan. Nah, ketika orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu Harpaso, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, itu tubuh orang-orang kudus diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang akan dibawa, dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3. Jadi ini tujuan dari Harpaso. Kita akan membaca 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3, supaya bisa menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat, maka perlu transformasi tubuh dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Ini supaya bisa menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3. Ibu Tami bacakan. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Iya, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Terus, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Iya, kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat. Terus, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 ini Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Tetapi untuk syarat kita bisa menghakimi dunia, syarat kita bisa menghakimi malaikat, itu tidak bisa di dalam badan seperti ini, melainkan tubuh kita harus mengalami transformasi dulu, keubahan dulu. Seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Musa yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17 itu. Di dalam tubuh seperti itu, maka kita bisa menghakimi dunia. Saudaraku, tubuh yang begitu dahsyat. Saudara, kita akan membaca juga Yudas pasal ya saya terangkan dulu ya. Jadi yang pertama tadi, untuk menghakimi dunia itu orang-orang kudus tidak bisa dengan tubuh dan darah dan daging, kekuatan otot maupun inteligensi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan Harpaso itu untuk menggenapi firman nubuatan yang dikatakan oleh Yudas dan juga oleh Nabi Musa, bahwa Tuhan itu datang tidak sendirian. Jadi Tuhan itu datangnya tidak sendirian, saudaraku. Kalau selama ini saudara membayangkan Tuhan itu datangnya sendirian, itu keliru. Tuhan datangnya bersama beribu-ribu orang kudus. Untuk apa? Untuk menghakimi semua orang. Itu sudah dituliskan, saudaraku. Jadi Harpaso tadi, di mana tubuh, darah dan daging orang-orang yang mencapai kesempurnaan itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan, itu dimaksudkan supaya nanti tubuh-tubuh kemuliaan itu menjadi pasukannya Tuhan Yesus Kristus yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi semua orang.
Jadi yang kedua, saudaraku, untuk menggenapi firman nubuatan yang dikatakan Yudas dan Nabi Musa, bahwa Tuhan itu datang tidak sendirian, tetapi bersama beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang. Kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi Yudas ini mengambil kalimat dari apa yang dinubuatkan oleh Henok, bahwa sesungguhnya Tuhan itu datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kenapa Tuhan datang harus dengan beribu-ribu orang kudusnya, saudaraku? Kenapa, saudaraku? Karena untuk menggenapi apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, bahwa kita itu akan menghakimi bumi, kita itu akan menghakimi malaikat-malaikat. Maka ketika Tuhan datang, seperti dulu ini ucapan Henok itu jauh sebelum Musa, saudaraku, masih jauh, zaman jauh sana, saudaraku, itu sudah bernubuat bahwa Tuhan itu datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa? Ini diterangkan di dalam ayat yang ke-15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Jadi di sini Tuhan itu datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa beribu-ribu orang kudusnya? Adalah orang yang harpaso, adalah orang yang diubahkan, yang dilahirkan gereja Tuhan menjadi jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman, yang di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digambarkan mereka itu akan harpaso, tiba-tiba dibawa, dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, beribu-ribu orang kudus itu, saudaraku, direkrut menjadi pasukan Tuhan, yang di dalam Yudas pasal 1 ayat 15 ini dikatakan bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya itu hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini dari kata-kata Yudas. Yudas mengambil kata-kata ini dari nubuatan Henok. Kemudian kita akan melihat dari sisi lain, dari ucapan Nabi Musa. Ini di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Musa ini sebelum meninggal dunia, Musa termasuk, saudaraku, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 17, yang mayatnya tidak diketemukan orang, yang mayatnya langsung direbut malaikat Mikael dan rupanya sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan sehingga bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaan di dalam Matius pasal yang ke-17. Kita akan melihat ini ucapan Musa. Musa itu merupakan salah satu tokoh yang menjadi contoh orang-orang yang berada di dalam tubuh kemuliaan. Ulangan 33 ayat 1 dan 2, Ibu Tami bacakan. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Iya, jadi Musa memang mati. Terus ayat yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Amin. Jadi kalau Nabi Musa ini bernubuat bahwa Tuhan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Jadi ya hampir sama juga dengan apa yang dikatakan Henok, yang kemudian disitir oleh Yudas. Saudaraku, orang-orang yang harpaso ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Jadi ini merupakan prioritas utama yang diselamatkan di dalam metode penyelamatan di akhir zaman dari bahaya masa antikris.
Jadi Tuhan itu akan melakukan satu metode penyelamatan di akhir zaman, di mana metodenya itu juga ada 3. Harpazo itu untuk orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, kemudian Theogo diungsikan itu untuk orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus, dan orang-orang yang tertinggal itu dibiarkan tertinggal, kemudian diperangi oleh sinaga tua atau antikris. Jadi orang-orang yang harpazo ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus dan direkrut Tuhan menjadi pasukan perangnya dengan diperlengkapi dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau untuk menghakimi dunia, menghakimi bumi, itu perlu tubuh kita ini diubahkan. Kalau di dalam tubuh seperti sekarang ini, manusia paling berani pun akan tidak bisa, akan gemetar ketika menghadapi raja-raja di bumi yang begitu berkuasa. Jangankan menghadapi raja-raja di bumi, uji nyali di tempat angker saja, saudaraku, orang yang ototnya itu wah seperti binaragawan gitu, ketika ketemu dengan hantu itu takut. Saudaraku, bagaimana mau menghakimi dunia? Itulah pentingnya orang-orang kudus itu diubahkan di dalam satu proses, yang namanya harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi orang-orang yang harpazo adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus dan direkrut Tuhan menjadi pasukan perangnya dan dengan diperlengkapi dengan tubuh kemuliaan. Rahasia ini adalah rahasia tersembunyi dari percakapan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Musa dan Elia di Matius pasal yang ke-17. Jadi di Matius pasal yang ke-17 itu Musa, Elia yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Elia itu tidak mati, dia sudah di dalam tubuh kemuliaan. Musa meskipun mati tetapi mayatnya sudah direbut oleh malaikat Mikael dan oleh kemurahan Tuhan sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan sehingga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-17 ini. Saudaraku, jadi rahasia harpazo, rahasia pasukan surga yang mengiring Tuhan, beribu-ribu orang kudus yang mengiring Tuhan, orang-orang yang harpazo, ini adalah rahasia tersembunyi dari percakapan Tuhan Yesus Kristus ketika bertemu dengan Musa dan Elia di Matius pasal 17 ayat 1 sampai ke 4. Jadi waktu itu ada perjumpaan antara tubuh kemuliaan Musa dan Elia dengan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu karena dia Tuhan, meskipun dia belum disalib, dia bisa berada di dalam tubuh kemuliaan juga karena dia Tuhan. Saudaraku. Nah, jadi ini merupakan rahasia perundingan, percakapan di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 4. Jadi kurang lebih dulu Tuhan Yesus tuh ngomong, di akhir zaman akan ada orang-orang yang bertubuh seperti kalian ini, wahai Musa, wahai Elia, yang akan menghakimi bumi. Kurang lebih seperti itu. Ini saya terjemahkan dalam terjemahan bahasa bebas, bahasa saya. Kita akan membaca Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang keempat. Ibu Tami bacakan Matius 17 ayat 1 sampai 4. Matius 17 ayat 1 sampai ke 4. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Amin. Jadi ada pembicaraan. Ketika Tuhan Yesus berubah wujud di depan mata mereka, di mana wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang, waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang memiliki tubuh-tubuh seperti orang-orang yang harpazo. Mereka adalah Musa dan Elia. Dan di dalam percakapan itu saya
memiliki satu keyakinan. Tuhan Yesus memberitahu bahwa di akhir zaman itu akan ada orang seperti kalian, seperti kamu Musa, seperti kamu Elia, yang akan aku jadikan pasukanku untuk melakukan kehendak Tuhan, yang akan menjadi pasukan yang menggenapi firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang harpaso, memiliki badan seperti Musa dan Elia, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi malaikat-malaikat. Nah, ketika nanti badan kita sudah diubahkan menjadi seperti badannya Musa dan Elia ini, maka barulah kita bisa menghakimi dunia, kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Nanti terbukti ketika harpaso itu terjadi, orang-orang yang dilahirkan gereja Tuhan. Jadi di akhir zaman itu ada Natal besar, ya saudaraku. Natal besar kelahiran tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Maria itu dipakai untuk melahirkan kepala gereja, namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka di Wahyu pasal 12 yang akan segera kita sambut, itu gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi akan dipakai oleh Tuhan melahirkan orang-orang yang rohaninya sempurna, mencapai ruang Maha Kudus, dan mereka itu disebut orang-orang yang harpaso, yang dilahirkan gereja Tuhan, kemudian langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini rahasia Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Nah, itu rupanya dahulu ini sudah diperbincangkan oleh Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Ini rahasia Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Musa dan Elia ini sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, kemudian ayat yang keempat coba dibaca Ibu Tami. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Amin. Saudaraku, jadi Petrus ini melihat tetapi tidak mengetahui pembicaraan mereka. Saudaraku, jadi pasukan atau tentara Tuhan di dalam tubuh kemuliaan yang wujudnya seperti tubuhnya Musa, yang wujudnya seperti tubuhnya Elia, yang wujudnya seperti tubuhnya Henok, yang mana Henok ini berkata bahwa Tuhan di akhir zaman itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Pasukan tentara Tuhan di mana tubuh mereka itu sudah seperti tubuhnya Musa, tubuhnya Elia. Saudaraku, ini yang bisa menghakimi bumi, ini yang bisa menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku, dan ini ada jeda waktu untuk masa penghakiman itu, saudaraku, yaitu 3,5 tahun atau 1260 hari. Pada waktu itu ada penghakiman atas bumi yang dikerjakan oleh 7 malaikat yang namanya 7 cawan murka Allah. Nanti Wahyu pasal yang ke-15. Bahkan ketika nanti orang-orang kudus ini harpaso, saudaraku, orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus ini dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Bahasanya itu harpaso, ya. Itu bahasanya harpaso. Kalau repja itu rasanya kurang tepat kalau di sini. Jadi ini harpaso, saudaraku. Ketika harpaso itu terjadi, saudaraku, itu ada jeda waktu untuk orang-orang kudus yang sudah di dalam tubuh kemuliaan seperti Musa, seperti Elia, itu melaksanakan penghakiman. Jeda waktunya adalah 1260 hari. Jeda waktunya adalah 3,5 tahun, di mana pada saat itu bumi dilanda masa antikris, di mana antikris itu ucapannya penuh hujat, penuh nista, seperti apa yang dikatakan oleh Yudas tadi. Saudaraku, jadi ketika pasukan ini dilahirkan oleh gereja Tuhan, ini bukan pasukan lahiriah yang bawa bedil, bawa pistol, bawa bom, bukan, saudaraku. Ini pasukan rohani. Pasukan rohani itu nggak bawa senjata yang wujudnya pedang, bedil, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia pasukan tubuh kebangkitan, pasukan tubuh kemuliaan yang akan mulai menghakimi bumi. Kalau tubuh kemuliaan itu mulai menghakimi, saudaraku, dia menghendaki bumi bergetar, ya, bumi bergetar, saudaraku. Dia menghendaki ada badai
yang bertiup keras, maka terjadilah badai. Itu tubuh kemuliaan itu seperti itu, saudaraku. Jadi ketika pasukan Tuhan ini dilahirkan, gereja Tuhan, maka langsung terjadi peperangan di langit. Malaikat-malaikat yang jatuh mulai dihakimi. Saudaraku, jadi nanti sesudah Harpaso, sesaat setelah Harpaso itu kemudian langsung terjadi perang. Saudaraku, perang antara malaikat Mikael dan kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 5 dan 6 dulu. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Jadi maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba Harpaso, anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Inilah orang-orang sempurna di akhir zaman, yang dilahirkan bukan oleh satu orang, tetapi oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Dan ini jumlahnya banyak. Saudaraku, anaknya itu Harpaso. Kenapa Harpaso? Tiba-tiba dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Nanti saya akan terangkan, saudaraku. Kalau anak laki-laki itu nanti begitu dia Harpaso, begitu dia diubahkan dalam tubuh kemuliaan, nanti kemudian akan memiliki tugas. Tugasnya adalah menghakimi bumi. Tetapi perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu mereka diungsikan untuk disempurnakan. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Ini yang mencapai ruang kudus. Kalau yang ruang maha kudus langsung Harpaso, yang ruang kudus itu diungsikan. Ayo baca ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, jadi nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, orang-orang yang sempurna mencapai ruang tataran rohani, ruang maha kudus ini dilahirkan oleh gereja Tuhan, maka kemudian terjadi peperangan. Saudaraku, perang secara rohani, di mana di dalam peperangan itu iblis nanti akan jatuh, mulai dihakimi. Karena tugasnya apa tadi, saudaraku? Menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat. Maka begitu anak laki-laki ini dilahirkan, maka di surga terjadilah peperangan. Kita akan membaca nanti di ayat yang ke-7 ya, saya terangkan dulu. Jadi kita akan melihat di sini langsung ada penghakiman terhadap iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka dicampakkan ke bumi. Jadi begitu orang-orang kudus yang mencapai kriteria rohani ruang maha kudus itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Harpaso, saudaraku, maka saudaraku langsung terjadi penghakiman terhadap iblis. Saudara bandingkan dengan ayat yang mula-mula kita baca di dalam Korintus tadi, bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, jadi ketika orang-orang sempurna di akhir zaman ini terbentuk, dilahirkan gereja Tuhan, maka langsung di surga itu nanti akan terjadi penghakiman. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Terus? Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia,
dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Jadi sesaat setelah hari Paso, setelah orang-orang kudus yang direkrut menjadi pasukan surga, menjadi pengiring Tuhan yang menjadi penggenap, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Setelah orang-orang kudus itu dibawa hari Paso, lari kepada Allah dan ketahtanya, dirampas kepada Allah dan ketahtanya, tepatnya itu dirampas ya, saudaraku. Hari Paso itu dibawa dengan paksa atau dirampas. Kenapa atau begitu, saudaraku? Sebab kecenderungan manusia itu tidak mau pisah ya dengan orang yang disayanginya, dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan sahabat karib. Tetapi ketika hari Paso itu terjadi, itu ada dua orang di tempat tidur pun bisa terpisah. Ada dua orang di ladang pun yang sama-sama pekerjaannya bisa terpisah apabila rohaninya tidak sepadan. Oleh karena itu, usahakan rohani saudara itu sepadan. Ini yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 35. Jadi hari Paso itu disebut dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu nggak mau pisah dengan orang yang disayanginya. Saudaraku, nah padahal sebagian dari keluarga itu tentunya, saudaraku, orang-orang dekat kita itu nanti akan ada yang hari Paso, akan ada yang enggak. Ini kenyataan pahit, saudaraku. Seperti Lukas pasal 17 ayat 34 dan 35 itu dikatakan dua orang di tempat tidur itu bisa pisah, saudaraku. Bukan Tuhan itu kejam, saudaraku, tidak, saudaraku. Dua orang di tempat tidur itu bisa papa dan anaknya, bisa sahabatnya juga bisa, saudaraku. Jadi seperti itu. Maka di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa berita hari Paso itu manis ketika di mulut, saudaraku, tetapi menjadi pahit di perut. Itu artinya proses yang berat. Jadi ini rahasia kenapa hari Paso, saudara, kenapa dibawa kepada Allah dan ketahtanya dengan paksa. Saudara, jadi orang-orang yang hari Paso dengan dipimpin oleh ketujuh bintang yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 di sana dituliskan, itu tokoh-tokoh akhir zaman yang membawa gereja pada kesempurnaan itu disebut sebagai ketujuh bintang, disebut juga sebagai ketujuh malaikat sidang. Jadi orang-orang yang hari Paso itu dipimpin oleh ketujuh bintang, oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Mereka, saudaraku, selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun itu dikatakan dari Auranos, dari langit, mereka akan melaksanakan penghukuman 7 cawan murka Allah. Makanya saudara bisa membedakan antara Wahyu pasal 14. Kalau Wahyu pasal 14 itu anak domba berdiri di Bukit Sion, masih di bumi, saudaraku. Tetapi, saudaraku, yang hari Paso itu di langit, saudaraku, nanti akan menjalankan penghakiman di langit karena mereka sudah berada dalam tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Musa. Mereka menjalankan penghakiman dan wujud penghakiman itu adalah 7 cawan murka Allah. Nah, ini saudara bisa bedakan dengan Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5 yang saya sampaikan kemarin. Di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu nggak ada suasana perang, tetapi di sana, saudaraku, ada suasana pengungsian, suasana taman padang belantara, tidak ada suasana perang. Tetapi, saudaraku, untuk orang-orang yang hari Paso di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 itu ada suasana penghakiman. Karena orang-orang yang hari Paso itu direkrut oleh Tuhan menjadi pasukannya, kerja mereka itu, saudaraku. Selama 3,5 tahun atau 1260 hari itu nggak nganggur, nggak terbang ke sana kemari, saudaraku, 3,5 tahun, saudaraku. Bukan seperti itu, tetapi selama 3,5 tahun mereka akan menjalankan penghakiman atas bumi. Seperti firman nubuatan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Nah, ketika
ketika penghakiman itu dijalankan, itu wujudnya 7 cawan murka Allah. Jadi orang yang harpaso itu nggak nganggur ya, saudaraku. Ada yang pernah cerita nanti ketika kita itu diangkat, kemudian kita akan bersama dengan Tuhan itu terbang terus, saudaraku. Nah, tidak seperti itu, saudaraku. Ini ada tugas bagi orang-orang yang harpaso. Itu tugasnya apa? Menghakimi bumi dan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi selama 3,5 tahun ini ada tugas, di mana digambarkan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Itu tugasnya adalah memberikan penghukuman atau menghakimi bumi. Wahyu pasal 15 1 sampai 4 dibacakan Ibu Tami. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Ya. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin. Jadi ini orang-orang yang harpaso yang dipimpin oleh ke-7 bintang, yang dipimpin oleh ke-7 guru, yang dipimpin oleh ke-7 malaikat sidang, itu mereka bekerja. Orang-orang yang harpaso itu bekerja, saudaraku, bukan terbang di langit selama 3,5 tahun kesana kemari, terbang enak-enakan, bukan, saudaraku, tetapi melaksanakan penghakiman atas bumi yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 dan selanjutnya itu. Ayat yang kedua coba dibaca. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Iya, di sini ada suasana peperangan. Terus? Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, iya, Allah, dan nyanyian anak domba. Amin. Sampai di sini dulu. Musa itu adalah orang yang berbadan sudah di dalam tubuh kemuliaan, yang bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-17 tadi. Matius pasal 17, Tuhan Yesus bertemu Musa dan Elia. Maka di sini mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ayat ketiga diulangi. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Terus? Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terus? Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Amin. Jadi orang-orang yang harpaso itu dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi malaikat-malaikat. Nah, ini bedakan dengan yang Velbo yang diungsikan di Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-5. Itu beda. Bedakan dengan yang mengungsi. Mereka dikatakan di Bukit Sion mengikuti anak domba, tetapi yang harpaso itu di langit. Saudara, yang mengungsi itu tidak ikut berperang, tetapi di sana mengalami penyempurnaan, disembuhkan sakit jasmani maupun rohaninya. Tetapi yang harpaso, anak laki-laki, orang-orang yang sempurna dan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya itu, mereka langsung bekerja melaksanakan penghakiman kepada bumi yang berwujud 7 cawan murka Allah. Ini sebagai penggenapan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa nanti keturunan dari wanita itu, saudaraku, keturunan dari wanita itu yang pertama tentunya menunjuk kepada Tuhan Yesus, kemudian selanjutnya menunjuk kepada orang-orang sempurna di akhir zaman yang nanti akan dilahirkan oleh gereja Tuhan. Kita akan membaca sebagai ayat terakhir di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Ini sabda Tuhan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di akhir zaman ketika Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 itu digenapi, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi, di mana Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu menunjuk gereja Tuhan secara keseluruhan, di mana melalui prakarya gereja Tuhan di akhir zaman, melalui pergumulannya yang begitu gigih, nanti gereja akhir zaman itu akan melahirkan orang-orang sempurna, di mana orang-orang sempurna itu nanti akan meremukkan kepala ular, seperti halnya dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 ini. Jadi nanti ketika keturunan dari wanita itu meremukkan kepala ular, siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang harpaso. Tapi ada keturunan yang lain yang nanti akan diizinkan dikalahkan oleh ular, dikalahkan oleh naga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara, sehingga bisa mencerna, memahami pengajaran kitab Wahyu kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.